Di hari pertama sang istri bodoh memasuki pintu. Dia mengejar ibu mertuanya dengan pisau dapur. CEO itu senang di dalam hatinya tetapi masih meminta wanita itu untuk menuangkan teh dan meminta maaf kepada ibu mertuanya. Siapa sangka ibu mertua tidak berniat memaafkan. Langsung menamparkan teh panas ke kaki CEO. Apakah kamu terbakar? Apakah kamu baik-baik saja? Kakinya memang cacat, tidak punya rasa. Jangankan terbakar. Bahkan jika kamu memotongnya dengan pisau, dia tidak akan merasakan apa-apa. Ibu mertua benar-benar meminta gadis itu untuk minum teh longjing yang telah ditambahkan bumbu. Ternyata CEO itu adalah anak haram tuan di luar. Jadi Nyonya tua tidak pernah menunjukkan wajah baik kepada CEO. Gadis itu memutuskan untuk memberi pelajaran kepada wanita tua itu atas nama CEO. Kakak, Bibi sudah menghabiskan tehnya. Wan Wan pergi. Sampai jumpa. Ting Sen, kamu. Tunggu saja. CEO melihat gadis itu berpikir jernih. Curiga dia hanya berpura-pura bodoh dan tidak benar-benar bodoh. Memerintahkan bawahan untuk menyelidiki laporan pemeriksaan mental gadis itu, entah bodoh sungguhan atau pura-pura bodoh. Dia adalah istri Tuan Lu, dan dia akan melindunginya seumur hidup. Saat ini, keluarga Song mengirim undangan, mengundang CEO untuk membawa gadis itu ke pesta, bertemu keluarga suami. Namun, keluarga gadis itu tidak baik padanya sama sekali. CEO awalnya ingin menolak, tetapi gadis itu sangat gembira ketika mendengar dia bisa keluar untuk bermain. Ketika sampai di hotel, bawahan memberitahu bahwa rekam medis gadis itu akan dikirim dalam 5 menit. Jadi, dia membiarkan gadis itu masuk dan makan kue dulu. Gadis itu diam-diam berkeliaran di aula pesta, mengambil rampasan perang. Tetapi ketika dia berbalik, dia bertemu dengan adik perempuannya yang licik. Dia mengejek gadis bodoh itu. Menikah dengan CEO tetapi bahkan tidak punya nasi untuk dimakan. Para tamu di sekitar juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dan detik berikutnya, Wan Wan merindukanmu. Kamu gila. Lepaskan aku. Wan Wan. Apa yang sedang kamu lakukan? An adalah adikmu. Jika kamu terus seperti ini, Mama Lin akan marah. Mama Lin jangan pukul Wan Wan. Wan Wan tidak. Maaf, Wan Wan salah. Kamu lepaskan. Enyahlah. Mama Lin jangan pukul Wan Wan. Wan Wan sakit. Anak ini bicara apa sih? Kamu bodoh. Sengaja bertingkah menyedihkan di sini untuk merusak reputasiku. Ya kan? Aku ingin kamu mati. Pak Lu. Kenapa kamu tidak memberitahu Nyonya Muda secara langsung bahwa dia adalah orang yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu? Jika dia benar-benar trauma sampai lupa segalanya, maka biarkan kenangan buruk itu hilang sepenuhnya. Tuan Muda, ini semua catatan medis Nyonya Muda. Namun, di antara mereka hilang laporan pemeriksaan mental. Belum sempat berpikir banyak, CEO menerima kabar bahwa kondisi kakeknya memburuk, dan segera bergegas ke rumah sakit. Namun, saat ini, gadis itu di aula pesta sedang diganggu oleh adik perempuannya yang licik. Pada saat kritis, mantan pacar gadis itu muncul tepat waktu. Dia meminta adik perempuan yang licik itu untuk meminta maaf kepada gadis itu. Dia sekarang istri Lu Ting Sen, dan aku tunanganmu. Tunangan apa? Di hatiku hanya ada Wan Wan. Dasar brengsek sialan, Ming Yuan. Kali ini, selain pesta, bertemu keluarga suami, juga pesta pertunanganmu dengan An. Lihat, kalian berdua sudah saling kenal begitu lama. Pesta pertunangan apa? Aku datang ke sini untuk mencari Wan Wan. Aula pesta tiba-tiba mati lampu. Gelap gulita. Saat semua orang terkejut, pertunjukan yang diatur oleh gadis itu secara resmi dimulai. Layar lebar memutar video mesum adik perempuan yang licik dan pria bajingan itu. Namun, meskipun begitu, pria bajingan itu dengan tidak tahu malu berbalik dan menyatakan cintanya kepada gadis itu. Tetapi cinta yang terlambat lebih murah daripada rumput liar. Gadis itu tidak sopan. Langsung menendang selangkangannya. Pesta pertunangan adik perempuan yang licik itu berantakan. Marah dan malu, dia ingin memberi pelajaran kepada gadis itu. Tetapi digigit balik dengan keras. Tanpa diduga, ibunya bergegas maju dan menarik gadis itu ke tanah. Adik perempuan yang licik itu bertekad untuk menyingkirkan duri di matanya. Untungnya, CEO tiba tepat waktu dan membawa gadis itu kembali. Tanganmu masih sakit. Tidak sakit lagi. Kalau begitu, mari kita mulai menyelesaikan skor. Pukul pantat. Salah. Mungkinkah dia impoten dan menjadi gila? Ingat, mulai sekarang tidak ada yang boleh menyakitimu, termasuk dirimu sendiri. Lu Ting Sen, kenapa kamu baik sekali padaku? Oh, gadis itu tiba-tiba melihat sahabatnya melambaikan tangan di luar jendela. Dia buru-buru menarik CEO berbalik dan berkata ingin bermain petak umpet dengannya. Sahabatnya menyelidiki bahwa CEO tiba-tiba lumpuh 3 tahun yang lalu. Tapi tidak ada yang tahu alasannya. Saat ini, mendengar CEO memanggil, sahabatnya segera tiarap dan bersembunyi. Sayang, dalam sebulan, kamu harus menemukan Liontin Giok yang ditinggalkan ibumu. Seseorang pernah melihat Liontin Giok itu muncul di kediaman keluarga Lu. Kamu harus mencari cara untuk memasuki kediaman keluarga Lu. Hanya dengan begitu kamu punya kesempatan untuk melawan Tuan L, Presiden Teseng Group saat ini. Rebut kembali Teseng Group.
Apakah kamu sudah mendapatkan informasi Tuan L dari Teseng Group? Tuan L ini sangat misterius. Aku sekarang sudah naik ke posisi wakil presiden Teseng Group. Bahkan sehelai rambutnya pun belum pernah kulihat. Mendapatkan informasinya lebih sulit daripada naik ke surga. Baiklah, aku mengerti. Tuan muda, aku tidak mengerti. Kenapa harus ganti mobil saat melamar ke keluarga Song? Hanya dengan begini aku bisa menikahi wanita yang kuinginkan sebagai istriku. Tapi bagaimanapun juga Anda adalah Presiden Teseng Group. Jangan sebutkan lagi soal aku sebagai Presiden Teseng Group. Identitasku harus dirahasiakan. Ingat, saat ini aku hanyalah tuan muda dari keluarga Lu. Anak haram yang tidak punya kekuasaan nyata. Anda tenang saja. Presiden Song, kami datang untuk melamar. Bukankah ini Presiden Lu dari Lu Group? Hai Cheng, bagaimana? Tuan muda Lu datang melamar hanya membawa pakaian compang camping seperti ini. Nyonya Song, aku sungguh-sungguh menyukai putri keluarga Song. Semoga kalian berdua bisa menyetujuinya. Aku tidak mau menikah. Kakimu lumpuh. Tidak bisa berfungsi sebagai laki-laki. Di luar sana juga beredar rumor kalau kamu itu temperamental. Aku tidak mau menikah dengan orang cacat yang kejam sepertimu. An-an, bagaimana bisa kamu bersikap tidak sopan seperti itu? Presiden Song, pernikahan antara keluarga Lu dan keluarga Song diatur oleh Tuan L. Anda ingin menikahkan putri Anda, atau ingin menyinggung Tuan L? Saya beri Anda waktu 3 menit untuk berpikir. Orang yang benar-benar memegang kendali di keluarga Lu adalah Tuan muda kedua. Jika menikah ke sana, maka di mana muka keluarga Song kita? Aku juga tidak mau An-an menikah dengan si tidak berguna Lu Tingshan itu. Teseng Group, perusahaan nomor 1 di Haicheng. Apakah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Song kita? Jika aku tidak menikahkan putri ini, maka keluarga Song kita akan benar-benar lenyap. Demi keluarga Song, dia harus menikah. Ayah. Tapi jangan lupa, An-an kita dan Tuan muda Gu Mingyuan dari keluarga Gu saling mencintai. Kalau begitu, kita coba minta bantuan keluarga Gu. Tuan L, Presiden Teseng Group. Bahkan keluarga Gu ingin menempel pun tidak bisa. Tapi Teseng Group tidak menentukan keluarga Lu harus menikahi putri mana dari keluarga Song kita. Berani-beraninya menjadikan aku sebagai tameng. Kamu masih punya satu putri lagi. Maksudmu Song Wan? Ibu benar. Lu Tingshan itu orang cacat. Song Wan itu orang bodoh. Bukankah itu lebih cocok? Tapi, jika bisa masuk ke keluarga Lu dengan lancar, maka itu bagus. Bisa juga mencari Liontin Giok. Ayah, jangan ragu lagi. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan, kamu di mana? Aku tahu di mana gadis sialan itu berada. Wan Wan. Wan Wan, kamu sembunyi di mana? An-an akan datang menangkapmu. 5, 4, 3, 2, 1. Jangan pukul Wan Wan. Kenapa melepas pakaian Wan Wan? Kita ganti baju baru. Pergi ke rumah baru main petak umpet ya. Oke, ibu. Ngapain buang-buang waktu bicara sama orang bodoh? Hari ini kamu harus menikah dengan si tidak berguna Lu Tingshan itu. Kalau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati. Kamu mencekikku. Mencekikku. Dasar bodoh. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu tidak mau menikah juga harus menikah. Baiklah. Baiklah. Wan Wan sayang, pakai baju yang kamu suka ya. Tapi hari ini adalah hari bahagia. Kamu harus memakai baju yang meriah ya. Ya, Wan Wan pasti akan membuat Bibi Lin puas. Iya, pintar. Tuan muda, pantas saja Anda berpura-pura miskin sedikit. Keluarga Song langsung mengirimkan Nona Song Wan. Nona Song. Lama tidak bertemu. Antar ke kantor catatan sipil.
Cepat sekali sudah jadi wanita menikah. Wan Wan, kamu masih ingat kebakaran di Teluk Qiansui 3 tahun lalu? Kenapa dia tiba-tiba menanyakan ini? Wan Wan suka bermain api. Wan Wan paling suka bermain api. Kakak ajak Wan Wan main api ya? Boleh. Dia tidak ingat aku lagi. Berarti dia juga lupa soal dia menyelamatkanku. Kalau tidak ingat ya sudahlah. Biarlah masa lalu berlalu. Mulai sekarang tenang saja jadi istriku. Nyonya Lu. Kedepannya di depan Lu Tingshan harus lebih waspada. Selamat datang di rumah, Nyonya muda. Selamat datang di rumah, Nyonya muda. Asisten Chen Huai. Kepala pelayan Lao Kong. Rumah sebesar ini cuma ada satu kepala pelayan. Bahkan pembantu pun tidak ada. Sepertinya beberapa tahun ini hidupnya sangat menyedihkan. Halo Paman Kong. Wan Wan lapar. Ayo, makan. Makan pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Tuan Lu pada dasarnya memiliki OCD yang parah. Cara makan nyonya muda seperti itu. Pertama kalinya melihat Tuan muda begitu peduli pada seorang wanita. Kakak, maafkan aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wan Wan tidak sengaja. Tanganku juga kotor. Bagaimana ini? Maafkan aku kakak. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apakah di sini kotor? Tolong dorong aku kembali ke kamar. Baiklah. Nyonya muda cukup punya trik ya. Bicara seolah-olah kamu mengerti saja. Siapa yang sepertimu tidak mengerti apa-apa? Mikirin apa? Sebagai orang cacat, Lu Tingshan menjaga tubuhnya dengan cukup baik. Mikirin apa? Kamu sedang menggosok punggungku. Wan Wan harus bagaimana? Cukup bagus. Lanjutkan. Atau kamu ganti handuk kering saja. Oh, halo. Tuan Lu, ada rapat darurat yang mengharuskan Anda hadir di perusahaan. Baiklah, aku mengerti. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Halo sayang. Jianru. Bersiaplah untuk menyembahku. Momen bersejarah ini. Kamu tidak bisa menyaksikannya bersamaku. Aku sangat menyesal. Apa? Liontin gioknya ketemu. Aku berhasil. Masuk ke keluarga Lu. Selamat ya sayang. Oh ya, aku sudah menyelidiki Lu Tingshan. Dia adalah anak haram Tuan Lu.
Dulu Nyonya Lu tidak punya anak, baru setuju untuk menerimanya kembali dan membesarkannya sebagai tuan muda. Tapi sejak Nyonya Lu melahirkan Lu Sun Chuan, Lu Tingshan ini diabaikan. Benar-benar menjadi tuan muda keluarga Lu yang hanya nama saja. Tapi entah bagaimana kemudian kakinya juga lumpuh. Kalau dibilang sih cukup menyedihkan. Tapi kamu harus hati-hati ya. Orang seperti ini, kepribadiannya kurang lebih agak aneh. Jika ketahuan kamu membohonginya, aduh, tidak tahu apa yang akan dia lakukan padamu. Aku tahu. Lu Tingshan baru saja keluar. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mencari Leon Tinggyo. Aku tutup dulu ya. Bye. Tunggu dulu. Wan Wan, kamu sedang apa? Apakah Nyonya Muda sedang mencari sesuatu? Tidak ada suara apa-apa juga. Ada apa Wan Wan? Cepat sembunyi. Jangan sampai ketemu An-An. Kalau ketemu An-An nanti tangannya dipukul. Dipukul. Dulu An-An sering pukul tanganmu. Kamu tenang saja. Setelah datang ke keluarga Luku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh satu jari pun milikmu. Lu Tingshan. Dasar brengsek. Berani-beraninya menikahi orang bodoh. Muka keluarga Lu kita semua sudah kau buat malu. Lu Tingshan dipukuli juga tidak melawan. Sepertinya sudah terbiasa. Wanita ini adalah istri tua keluarga Lu. Benar-benar mengganggu pemandangan. Bibi. Lihat aku, orang yang kakinya lumpuh, bisa menikahi seorang istri. Itu sudah memberi muka pada keluarga Lu, dulu. Dasar bodoh. Kamu mau ngapain? Tolong orang gila mukul orang. Tolong. Orang gila mukul orang. Tolong. Wan Wan, berhenti. Bibi. Giliranmu menebas Wan Wan. Bunuh orang, bunuh orang. Lu Tingshan, kau sebenarnya menikahi apa sih? Bibi. Wan Wan itu cuma kekanak-kanakan. Wan Wan, cepat tuangkan teh untuk minta maaf pada Bibi. Oh. Bibi, minum teh. Kakak, kamu tidak apa-apa terbakar tidak apa-apa, kakinya. Pada dasarnya sudah lumpuh. Tidak ada rasa. Jangankan terbakar. Bahkan jika kamu menebasnya dengan pisau, dia tidak akan merasakan apa-apa. Ambil cangkir teh ini. Dan minumlah. Apa kau tuli? Cepat minum. Bibi, Wan Wan tidak mengerti apa-apa. Kamu keterlaluan. Wan Wan sayang. Wan Wan minum ya. Kakak, Bibi sudah menghabiskan tehnya. Wan Wan pergi dulu. Dadah. Lu Tingshan. Kau. Tunggu saja kau. Kamu bilang reaksi Wan Wan. Cukup jelaskan. Dia sebenarnya benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh ya? Wan Wan, keluarga Song punya rencana lagi. Cepat telepon balik. Sayang, Jianru, ada apa? Kesempatan untuk balas dendam telah datang. Pihak keluarga Song menyiapkan pesta penyambutan untukmu. Meskipun pestanya bukan pesta yang baik, tapi kita bisa memberi mereka sedikit kejutan. Tapi, Lu Tingshan tidak punya kesan baik tentang orang-orang keluarga Song. Dia belum tentu mengizinkanku pergi. Kamu pikirkan caranya dong. Kesempatan bagus seperti ini tidak boleh disia-siakan. Aku tahu. Nanti ingat bawa kejutannya ya. Chen Huai, periksa laporan evaluasi kejiwaan Wan Wan. Tuan Lu,
Apa Anda curiga Nyonya Muda berpura-pura bodoh? Baik dia pura-pura bodoh atau benar-benar bodoh, dia tetap istriku. Lu Tingshan, aku akan melindunginya seumur hidup. Jika dia benar-benar punya tujuan lain, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menyelesaikannya. Tuan Muda, keluarga Song bilang besok akan mengadakan pesta penyambutan di Bisui Haoting, mengundang Anda dan Nyonya Muda untuk datang. Keluarga Song biasanya memukuli dan menjebak Wan Wan. Sekarang ingin kita bekerja sama berakting, tidak pergi. Wan Wan, pesta apa? Wan Wan boleh keluar main tidak? Wan Wan juga ingin pergi ke pesta. Pergi, pergi, pergi. Dengar kamu, pergi ke pesta, pergi ke pesta. Tuan Lu. Wan Wan, kamu masuk dulu makan kue ya? Oke. Wan Wan pintar. Wan Wan pergi makan kue dulu. Tuan Lu, semua catatan medis Nyonya Muda sudah ditemukan. Lao Kong akan mengantarnya dalam 5 menit. Ibu, si bodoh itu sudah menikah ke keluarga Lu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangiku menikah dengan kakak Ming Yuan. Tenang saja, ibu sudah mengatur semuanya. Pasti akan membuat Tuan Mudaku bertunangan denganmu. Aku tahu, ibu tetap yang terbaik untukku, an-anku yang baik. Aku juga punya pertunjukan bagus untuk kalian. Aku juga harus menagih sedikit bunga dari keluarga Song kalian. Bodoh. Lihat gayamu seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Kenapa? Sudah menikah dengan Lu Tingshan, sampai makan pun tidak bisa. Berpakaian begitu lusuh, apa jangan-jangan diusir dari keluarga Lu? Meskipun cantik, tapi sayang sekali bodoh. An-an, Wan-wan kangen kamu. Wan-wan kangen kamu. Kamu gila ya? Lepaskan aku. Wan-wan, kamu sedang apa? An-an kan adikmu. Kalau kamu masih seperti ini, Bibilin bisa marah. Bibilin, jangan pukul Wan-wan. Bibilin, Wan-wan tidak, maaf. Wan-wan salah, pergi sana. Bibilin, jangan pukul Wan-wan. Wan-wan akan sakit. Gadis ini, bagaimana bicaramu seperti itu? Adik perempuan ini benar-benar jahat. Hari ini secara resmi adalah pesta penyambutan. Tetapi sebenarnya, Song An-an ini juga bukan orang baik. Adalah pesta pertunangan Song An-an dan Bu Mingyuan. Bagus. Dasar bodoh. Sengaja berpura-pura menyedihkan di sini untuk merusak reputasiku ya. Aku ingin kau mati. Tuan Lu. Kenapa Anda tidak langsung memberitahu Nyonya Muda bahwa dia adalah orang yang menyelamatkan Anda 3 tahun lalu? Jika dia benar-benar trauma dan lupa, maka biarkan kenangan buruk itu hilang sepenuhnya. Tuan Muda, ini semua catatan medis Nyonya Muda. Tuan Lu, di antara semua laporan, hanya laporan evaluasi kejiwaan yang hilang. Apa ini tidak terlalu kebetulan? Tuan Lu. Halo. Apa? Kondisi kakek memburuk. Aku akan segera ke sana. Ke rumah sakit. Dasar bodoh. Sengaja berpura-pura menyedihkan di sini untuk merusak reputasiku ya. Aku ingin kau mati. Wan-wan, kamu tidak apa-apa. Jangan pukul Wan-wan. Tidak ada yang akan menyakitimu. Tenang saja, tenang saja. Kamu berani mendorongku demi si bodoh ini. Song An-an, kamu lagi-lagi menindas Wan-wan ya. Cepat minta maaf. Aku minta maaf padanya. Atas dasar apa? Sekarang dia istri Lu Tingshan. Akulah tunanganmu. Tunangan apa? Di hatiku hanya ada Wan-wan. Dasar cowok brengsek. Ming Yuan, kali ini selain pesta penyambutan, juga pesta pertunanganmu dan An-an. Lihat kalian berdua sudah kenal begitu lama. Pesta pertunangan apa? Aku datang ke sini untuk mencari Wan-wan. Pertunjukan bagus dimulai.
Ayo, lihat ke kamera. Gimana rasanya selingkuh sama adik ipar? Matikan, jangan lihat, jangan lihat. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Ya Tuhan, ini terlalu mengejutkan. Dasar bajingan. Tuan. Tuan. Mau memaksaku menikah denganmu dengan video ini ya? Mimpi. Kak Mingyuan, bukan aku yang melakukan ini. Video ini kamu yang rekam 3 tahun lalu. Bukan kamu lalu siapa lagi? Aku juga korban. Video ini sudah lama ku hapus. Dia, pasti Songwan yang melakukannya. 3 tahun lalu aku bahkan mengirim video ini padanya. Ternyata 3 tahun lalu Wan putus denganku karena ulahmu. Ku bilang padamu, di hatiku hanya ada Wan. Menikah denganmu. Di kehidupan selanjutnya saja. Jika 3 tahun lalu kalian tidak berselingkuh dan membawaku ke klub, ibuku juga tidak akan khawatir dan mengikutiku ke sana, dan meninggal dalam kebakaran itu. Aku pasti akan menyelidiki kebenaran di balik kebakaran itu, menemukan Liontin Giok, dan mendapatkan kembali Teseng Group yang ditinggalkan ibuku untukku. Teseng Group. Kak Mingyuan, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Cukup. Wan. Selama ini, di hatiku hanya ada kamu seorang. Jangan menikah dengan si cacat dari keluarga lu itu. Oke, aku akan menikahimu. Jahat. Lepaskan aku, jangan bicara buruk tentang kakakku. Songwan, kamu gila ya, Kak Mingyuan. Kamu tidak apa-apa. Perasaan yang datang terlambat lebih rendah daripada rumput liar. Cowok brengsek. Lihat apa? Lihat apa? Pergi kalian semua. Pestanya sudah selesai. Pergi kalian semua. Bukan Wan. Bukan Wan. Wan tidak. Dasar bodoh. Aku akan menghajarmu sampai mati. Ah. Jangan bergerak. Jangan pukul aku. Apakah hanya jika kamu mati, kakak Mingyuan baru akan menikahiku? Dasar bodoh. Pergilah mati. Hentikan. Hentikan. Oh, Tuan Muda Lu datang. Jika tidak berhenti, apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Chen Huai. Panggil polisi. Kupikir kamu punya banyak kemampuan. Panggil polisi. Aku sangat takut. An. Untungnya tidak menikahimu dengan orang yang tidak berguna ini. Kalau tidak, ibu akan sangat sedih. Kakak, kamu datang. Maaf. Kakak datang terlambat. Chen Huai, antar Nyonya Lu pulang dulu. Baik. Beraninya kalian, Lu Tingsen. Aku mendisiplinkan putriku sendiri. Tidak perlu kamu ikut campur. Tapi sekarang dia adalah anggota keluarga Lu. Lu Tingsen. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang tidak tahu bahwa tuan muda kedua Lu akan segera kembali ke Tiongkok? Keluarga Lu ini akan segera menjadi miliknya. Kamu di keluarga Lu, secara nominal adalah tuan muda tertua. Kenyataannya bahkan tidak sebaik anjing. Anjing itu masih punya 4 kaki. Diam. Lancang. Ini adalah wilayah keluarga Song. Tidak diizinkan kamu bertindak liar di sini. Wilayah keluarga Song. Kurasa belum tentu. Chen Huai. Hari ini aku akan membuatmu mengerti. Tidak peduli wilayah siapa, Song Wan bukanlah orang yang bisa kalian bully sesuka hati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Song Si tiba-tiba bangkrut? Ini sama sekali tidak mungkin. Ini perbuatan Tian Seng. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Tian Seng? Chen Huai. Ayo pergi. Lu Tingsen.
Lu Tingsen, aku yang salah. Tenangkan dirimu. Tidak benar. Bagaimana kalian memperlakukan Wan Wan barusan? Tingsen, aku tidak berani lagi. Maafkan kami kali ini. Bu, bangunlah. An-an. Cepat minta maaf pada CEO Lu. Jika keluarga Song bangkrut, kita semua tidak akan bisa hidup. Cepat berlutut. Keluarga Song bangkrut. Apa hubungannya dengan anak haram yang tidak berguna itu? Itu hanya kebetulan. Bahkan jika itu kebetulan, jika keluarga Song jatuh, apa manfaatnya bagi kita? Cepat berlutut. Berlutut. Kalian telah melakukan hal seperti itu pada Wan Wan. Berlutut saja sudah cukup, asal kamu bisa tenang. Kami akan melakukan apa saja. Oh iya, CEO Song, Tian Seng Group. Aku benar-benar tidak tahu. Pesta itu tidak menyenangkan. Dipukuli dan kelaparan. Wan Wan tidak akan pergi lagi nanti. Oke, tidak akan pergi lagi. Tidak akan pergi. Tidak makan lagi. Apakah tanganmu masih sakit? Tidak sakit lagi. Kalau begitu mari kita mulai menyelesaikan masalah. Pukul pantat. Tidak benar. Mungkinkah karena dia impoten, mentalnya jadi tidak normal? Ingatlah. Di masa depan, siapapun tidak boleh menyakitimu, termasuk dirimu sendiri. Lu Tingsen. Kenapa kamu begitu baik padaku? Oh. Ada apa? Oh, kakak. Aku ingin bermain petak umpet. Bermain petak umpet. Kamu harus menghitung sampai 300. Jangan menoleh ke belakang ya. Bersiap. 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 Jangan membuka matamu ya. Bersiap. Bersiap. Mulai. Hari ini Tuan El menelepon. Meminta keluarga Song bangkrut dalam 3 menit. Ya. Tanganmu ini tangan atau es lolisi. Tunggu. Kamu baru bilang apa keluarga Song bangkrut? Kapan dia menyinggung Tuan El? Tidak tahu. Ya sudahlah. Anggap saja balas dendam untukku. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Tuan El? Belum, tapi saat menelepon tadi, aku merekam suaranya. Tapi Tuan El ini benar-benar sangat hati-hati. Suara yang digunakan ternyata suara Makapaka. Lalu, apakah kamu sudah menemukan informasi tentang Lu Tingsen? 3 tahun lalu, kaki Lu Tingsen tiba-tiba lumpuh. Tidak ada yang tahu alasan pastinya. Wan Wan, di mana kamu? Wan Wan, di mana kamu? Kakak. Wan Wan, kakak. Kakak, ngapain? Wan Wan tidak mau main petak umpet lagi. Wan Wan mau main. Mau main. Mau jalan-jalan. Oke. Besok aku ajak kamu jalan-jalan. Ayo pulang. Ayo. Cepat pergi. Jianru hampir mati kedinginan. Jianru. Kamu ngapain? Hati-hati. Besok belanja. Jianru, sayang. Hai. Lu Tingsen sudah mulai mencurigaimu. Dia sedang mengumpulkan catatan medis dan laporan kejiwaanmu di mana-mana. Ada kabar baru tentang Leontin Giok. Leontin Giok memang pernah muncul di keluarga Lu. Tapi keluarga Lu punya 2 tuan muda. Aku juga tidak tahu persis di tuan muda yang mana. Apakah kamu sudah menemukan informasi tuan muda kedua? Dia itu dijuluki kupu-kupu bunga. Orangnya genit banget.
Pokoknya, keluarga Lu itu rumit. Kakak, kakak, kamu pergi kemana? Wan tidak bisa menemukanmu. Takut. Lain kali jangan lari-lari sembarangan. Aku akan khawatir. Kakak, aku lelah. Aku ingin pulang. Oke, kita pulang. Wan sudah kenyang. Wan mau tidur. Nyonya muda, saya sudah memindahkan semua barang Anda ke kamar tuan muda tertua. Kalau sudah menikah memang harus tinggal bersama. Apa? Harus tidur bareng Lu Ting Sen. Mama Lin bilang kalau tidur bareng bakal punya bayi. Wan gak mau punya bayi. Punya bayi, Nyonya muda. Mana ada pasangan baru menikah yang tidur terpisah. Lagi pula, tuan muda tertua sudah hampir 30. Juga seharusnya punya bayi. Kong tua. Wan tenang saja. Sudah malam. Cepat tidur. Oh, Nyonya muda. Ini ada orang yang mengantar. Katanya untuk Anda. Terima kasih. Paman Kong. Sama-sama. Kenapa Wan? Nggak apa-apa, kakak. Apa kamu merasa bosan? Kalau begitu, kakak temani kamu main game. Ya, Gimana kalau kita main petak umpet lagi? Kamu sembunyi. Kakak cari. Aku mulai menghitung ya. Bersiap. Mulai. 1, 2, 3. Gigi kecil ini masih setajam ini ya. Wan, kamu pura-pura bodoh nipu aku. Capek banget. Guming Yuan, apa kamu cari mati? Aku sebenarnya mau ngapain sih? Kamu pura-pura bodoh selama 3 tahun. Susah banget. Kamu sebenarnya mau ngapain sih? Kapan kamu sadar? Setelah drama di pesta pertunangan keluarga Song, aku merasa ada yang gak beres. Makanya diam-diam aku cari orang buat mengawasi setiap gerak-gerikmu. Dan benar saja, aku menemukannya. Wan, 3 tahun lalu Song An yang menggoda aku. Aku akui aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Di hatiku cuma ada kamu. Beri aku kesempatan untuk kita mulai lagi dari awal. Kamu masih berani menyebut 3 tahun lalu. Ekspresimu yang sok perhatian itu benar-benar bikin aku jijik. 3 tahun lalu kalau bukan karena kamu, bukan karena Song An, aku nggak bakal ke clubhouse buat nangkap basah. Aku juga nggak bakal ketemu sama kebakaran itu. Ibuku juga nggak bakal mati. Oke, aku minta maaf. Aku beneran minta maaf. Terus kamu mau aku gimana lagi? Aku mau kamu mati bareng aku. Aku mati bareng. Aku ganti rugi buat kamu. Oke, lepasin aku. Aku bakal nemenin kamu selamanya. Lepasin aku. Kamu lepasin. Aku gak bakal lepasin. Kamu lepasin aku. Gimana pun juga. Kita hampir jadi suami istri. Kan, kenapa harus bikin kita berdua sama-sama rugi? Kasih aku kesempatan. Nikah sama aku. Aku bakal bikin kamu jatuh cinta lagi sama aku. Cinta sama aku. Kan? Tahu aku sama Jianru punya hubungan baik, kan? Kamu gak takut aku suruh dia hancurin seluruh keluarga gu kamu? Jianru, ya. Seorang wakil CEO bisa ngapain? Cuma pewaris yang megang Liontin Giok yang bisa beneran kendaliin Tian Seng. Kamu tahu dari mana? Tunggu kamu jadi wanitaku. Aku bakal kasih tahu kamu semuanya. Guming Yuan, kamu gila. Guming Yuan, aku bunuh kamu. Wan, kamu juga pantas manggil nama istriku. Kakak, Wan datang. Nyonya muda, kamu. Dor.
Tembak mati kamu. Tembak mati kamu. Kakak, gimana pistol Wan Wan ini? Chen Huai. Kom tua, tuan muda. Nyari apa? Barusan ada orang yang nyuruh aku kasih ini ke nyonya muda. 3 tahun lalu kalau bukan karena kamu. Bukan karena Song An-an. Aku nggak bakal ke clubhouse buat nangkap basah. Mengerti? Tuan memberi instruksi untuk membuat keluarga Gu bangkrut dalam 3 menit. Tuan muda kedua. Tidak berguna. Pergi. Masih harus aku yang turun tangan. Wan Wan, kenapa kamu ada di sini? Wan Wan lari-lari sembarangan. Wan Wan gak nurut. Wan Wan, apapun yang kamu lakukan, kakak gak bakal marah sama kamu. Jadi, apa kamu mau percaya sama kakak? Apapun yang Wan Wan lakukan, kakak gak bakal marah sama aku. Asal kamu mau percaya sama kakak, apapun yang kamu lakukan, kakak pasti gak bakal marah sama kamu. Sungguh pasangan yang penuh kasih sayang. Kok kamu ada di sini? Kok kamu ada di sini? Tiba-tiba pulang ke negara ini. Tadi aku dengar katanya di dekat sini ada drama grebek selingkuh. Jadi pengen lihat siapa orang sialnya. Nggak ngangka ternyata kakak. Kamu diselingkuhin. Ini kakak iparku, kan? Cantik banget. Halo, kakak ipar. Aku adik iparmu, Lu Sun Chuan. Senang bertemu denganmu. Halo, Paman. Namaku Wan Wan, Chen Huai. Antar nyonya muda pulang dulu. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Simpan pikiran kotor kamu itu. Dia bukan orang yang boleh kamu sentuh. Kakak, kamu marah ya? Aku cuma nyapa kakak ipar. Kok, perlu sampai segitunya? Lupa Ocuan, ada. Kakak, telinga adikmu gak tuli. Tapi gimana dong? Adikmu ini suka sama apa yang kakak sayangi. Kalau aku nggak dapetin benda ini, hatiku rasanya gatal banget. Wanita begitu, Lucy juga begitu. Aku peringatin kamu sekali lagi. Jangan sentuh dia. Kakak beneran perhatian banget sama kakak ipar yang bodoh itu. Tapi kita terlahir untuk jadi musuh. Kamu, anak haram, mau gantiin aku buat mewarisi Lujia. Kalau begitu aku cuma bisa mulai dari apa yang kakak sayangi. Sayang. Ya ampun. Pengumuman darurat, katakan. Terima kasih, baru aja nerima instruksi dari Tuan L. Minta keluarga Gu bangkrut dalam 3 menit. Set. Tuan L ini cacing di perutku apa? Siapapun yang aku benci, dia bakal serang orang itu. Jangan kepedean deh. Kamu bikin kayak orang naksir kamu aja. Orang itu bahkan belum pernah ketemu kamu. Kalaupun suka ya pasti suka sama akulah. Lagi pula, aku ini ramah. Cantiknya bikin bulan malu dan ikan tenggelam. Ngomongin yang serius deh. Lu Sun Chuan itu sekarang udah balik ke negara ini. Kamu nyari Liontin Giok di tempat Lu Ting Sen udah lama banget tapi nggak ketemu-ketemu. Mending kamu ganti target. Incar dia aja. Incar siapa? Si burung merak itulah. Burung merak kenapa? Jangan lupa misi kamu sekarang itu nemuin Liontin Giok. Tumor juga boleh. Burung merak gak boleh. Jangan panggil dia tumor-tumor mulu. Ngapain? Wow. Kamu kenapa? Aku kenapa? Kamu suka sama dia? Aku. Wan Wan. Udah waktunya pulang nih. Dadah, kodok hijau. Jantung berdebar kencang. Ini tuan muda yang bikin sendiri buat kamu. Coba rasain.
Lu Tingsen juga bisa bikin beginian. Nyonya muda jarang banget makan kue. Aku jarang banget makan kue. Aku bahkan jarang ngerayain ulang tahun. Lu Tingsen. Lu Tingsen. Paman kepala pelayan, Chen Huai. Chen Huai. Lu Tingsen. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Wan Wan, selamat ulang tahun. Jian Ru nelpon jam segini pasti ada urusan penting. Ini kue yang tuan muda bikin sendiri buat kamu. Sama semua kado ulang tahun kamu yang kurang juga udah dilengkapi. Kamu suka? Suka. Kamu suka sama kakak? Atau suka sama kejutan dari kakak? Tentu aja suka sama kakak. Kejutannya juga suka. Kejutannya kan kakak yang siapin. Makanya Wan Wan suka semuanya. Kalau gitu kita cepetan masuk buat bikin permohonan ya. Cepetan kakak. Jian Ru masih nungguin aku telpon balik nih. Wan Wan mau bikin permohonan dulu ya. Bikin permohonan. Udah bikin permohonan belum? Udah. Bikin permohonan apa? Aku berharap kakak nanti bisa dapat banyak banget kado. Seneng kayak aku. Tapi kakak udah dapat kado terbaik. Kok? Wan Wan gak nyiapin kado. Kamulah. Kamu adalah kado terbaik yang kakak terima. Wan Wan, aku pasti bakal berdiri lagi. Terus setiap tahun setelahnya. Biarin aku nemenin kamu merayain ulang tahun ya. Oke. Bagus apanya? Cepetan kakak. Jian Ru masih nungguin aku telpon balik nih. Aku gak tahan lagi. Kakak jadi kucing belang gede. Kakak cepetan kejar aku. Lari cepat. Lari cepat. Sayang. Jangan heboh. Aku diam-diam kabur nih. Waktunya mepet. Misinya berat. Cepetan ngomong. Liontin gioknya udah ketemu. Ada di badan Lu Sun Chuan itu. Apa? Kamu yakin? Orang kita lihat sendiri. Mending kamu cari kesempatan buat mastiin sendiri. Oke. Kakak datang nih. Gimana caranya aku deketin Lu Pao Chuan ya? Wan Wan lagi mikirin apa? Baru aja disebutin. Udah datang aja. Kayaknya aku datang di waktu yang tepat nih. Bisa makan bareng sama kakak ipar yang cantik. Maaf. Makan siang hari ini nggak nyiapin porsi kamu. Kakakku tersayang. Kita kan saudara baik. Aku datang karena mikir kamu baru nikah. Mungkin ada hal-hal yang belum bisa kamu urus buat kakak ipar. Adikmu ini kan bisa bantuin. Kakak makan. Gih. Kakak ipar. Biasanya suka main apa? Dengar-dengar Lu Sun Chuan suka main biliar. Aku harus ikutin kesukaannya. Biasanya suka nyubit anak ayam. Terus suka main biliar juga. Biliar. Biliar mah keahlianku. Kak, kamu masih ingat 3 tahun lalu kita sering main biliar bareng. Sekarang kamu bahkan gak bisa nyampe meja biliar, kan? Lu Sun Chuan, udah cukup. Rumah kami gak nerima kamu. Oke. Aku ngajarin kakak ipar main biliar. Ya. Kakak, cepetan sini. Kok dia ada di sini? Tuan muda kedua lu gak keberatan kan kalau ada satu orang lagi?
Oke dong, cewek cantik mah pastinya makin banyak makin bagus. Tuan muda kedua lu hebat banget. Kakak ipar, kamu kan mau main biliar? Sini, sini. Lepasin tangannya. Kak, jangan nuduh orang baik dong. Aku lagi serius ngajarin kakak ipar main biliar. Nih, gimana kalau kita taruhan satu ronde? Aku menang, kamu biarin kakak ipar cium aku sekali. Kalau kamu menang, aku bakal serahin ke kakak ipar buat ngatur. Jangan marah, ya. Adikmu cuma bercanda. Kok, kamu aja nggak nyampe meja ini. Gimana adikmu bisa ngebully kamu? Gimana kalau taruhan kalian berdua kita selesaikan sebagai kakak beradik perempuan? Kayak gini nggak dihitung ngebulikan. Ide bagus. Kamu ngerti aku banget. Kamu tahu banget kalau nyonya muda nggak bisa main biliar. Ini kamu sengaja nyusahin dia, kan? Udah, nggak usah banyak omong sama mereka. Wan Wan, kita pergi. Song Wan, jangan bilang kamu takut ya. Wan Wan nggak takut. Udah taruhan ya harus terima hasilnya. Udah taruhan ya harus terima hasilnya. Nyonya muda ternyata jago banget. Hebat banget. Song Wan, dia kan orang bodoh. Masa bisa main sebagus itu? Pasti cuma hoki. Kalau berani, suruh dia main satu ronde lagi. Dia pasti nggak bakal bisa masukin satu pun. Kakak ipar hebat banget. Mau apa dari paman kecil? Ciuman aku atau orangnya? Wan Wan, mau kamu minta maaf ke kakak? Wan Wan, mau kamu minta maaf ke kakak? Song Wan ini nggak minta Liontin Giok. Jangan-jangan dia beneran bodoh. Nyuruh aku minta maaf ke orang nggak berguna ini. Kakak ipar agak keterlaluan. Deh. Wan Wan, mau kamu minta maaf ke kakak? Song Wan, jangan pura-pura lagi deh. Masa kamu nggak mau ini? Lu Sun Chuan. Kakak, Wan Wan bentar lagi balik. Ikuti. Ting Sen. Aku nggak tahu apa bagusnya Song Wan. Orang bodoh itu. Awalnya kamu ingin menikahiku, kan? Selama kamu mengusirnya, aku akan segera menikah denganmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu percaya diri? Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Song Wan? Kamu seharusnya bersyukur aku tidak pernah memukul wanita. Aku rasa kamu tidak hanya kakinya patah, matamu juga buta. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu terus berputar-putar di sekitar Song Wan. Si bodoh itu. Song Wan, tunggu saja. Song Wan, kesempatan bagus seperti ini ada di depanmu. Kamu benar-benar menyerah pada rencanamu demi kakakku yang tidak berguna itu. Kamu tidak menginginkan Liontin Giok ini lagi. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Baiklah, baiklah. Kalau begitu. Kamu gila. Bagaimana jika rusak? Kalau rusak ya sudah. Kamu mempermainkanku. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Song Wan, aku tahu kamu telah berhati-hati menyembunyikan diri dan berpura-pura bodoh selama bertahun-tahun hanya untuk menemukan Liontin Giok yang ditinggalkan ibumu. Dan menggunakan Liontin Giok ini untuk merebut kembali Tiansheng Group dari Tuan El. Di mana kamu menemukan Liontin Giok ini? Kuambil darimu 3 tahun lalu. Selama kamu setuju untuk menjadi wanitaku, tidak hanya Liontin Giok ini yang bisa kuberikan padamu. Aku juga bisa memberitahumu pesan terakhir ibumu. Kamu memukulku. Kamu percaya atau tidak? Aku tidak percaya.
Sampah sepertimu tidak pantas dibandingkan dengan Lu Tingsen. Bagus sekali Song Wan. Makan di mangkuk tapi masih melihat ke panci. Sudah waktunya untuk memberimu pelajaran. Song Wan, berhentilah berpura-pura. Apa kamu tidak menginginkan ini? Liontin Giok. Melihat ekspresi Wan Wan, sepertinya dia sedang mencari Liontin Giok. Jianru, aku memberimu sebuah tugas. Kamu selidiki untukku keberadaan Lu Sun Chuan selama 3 tahun terakhir. Kenapa? Memutuskan untuk menyerangnya. Ini yang ibu tinggalkan untukku. Mungkinkah dia putri Bibi Liu yang ibu sebutkan dalam surat wasiatnya? Bukan. Aku curiga alasan dia memiliki Liontin Giok ibuku. Menurutmu, mungkinkah dia ada di TKP kebakaran 3 tahun lalu? Nona Song, kebetulan sekali. Tidak kebetulan. Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Ada urusan apa? Aku lihat hari ini tuan muda kedua Lucial di tempat kakakku. Jadi aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu atas nama kakakku. Apa gunanya meminta maaf? Aku benar-benar terluka. Tidak peduli apapun lukanya. Baik fisik maupun mental. Aku punya cara untuk membantumu menyembuhkannya. Sedang apa? An-an, kenapa kamu baru pulang? Mereka akan menyita rumah kita. Bang, kalian dulu hampir bangkrut. Bukankah keluarga Song kita yang membantu kalian melewati masa sulit? Sekarang kita sedang dalam masalah. Kalian malah berbalik dan tidak mengenal kita lagi. Benar-benar. Benar-benar apa? Kufur nikmat. Memukuli anjing yang jatuh ke air. Bukankah ini cara Tuan Song melakukan sesuatu? Tanda tangani. Aku tidak akan pergi. Ini rumahku. Aku tidak akan pergi kemanapun. An-an, enyahlah. An-an, sudahlah. Kalau mau menyalahkan, salahkan nasibmu sendiri yang terlalu pahit. Kamu baik dengan si Gu itu. Lalu keluarga Gu bangkrut. Kakakmu menikah dengan benjolan keluarga Lu yang tidak disukai orang. Malah menjadi sukses. Ini semua takdir. Aku tidak percaya pada takdir. Mengapa Song Wan bisa hidup lebih baik daripada aku? Aku tidak percaya pada takdir sialan ini. Hotel Senhouse 939. Siapa yang menggertakmu? Tuan muda kedua Lu, rumah kami akan disita. Sudah, jangan menangis lagi. Utang keluarga Song, aku akan menerimanya semua. Aku adalah putri di rumah sejak kecil. Tidak pernah menyangka suatu hari aku hampir tidak punya rumah. Tidak ada yang bisa mengambil milikmu. Kamu akan selalu menjadi putri kecilku. Sun Chuan, kamu tahu, sejak kecil aku bermimpi memiliki cinta yang bahagia seumur hidup. Tapi Bu Mingyuan memperlakukanku seperti itu. Aku benar-benar putus asa. Tidak disangka bertemu denganmu. Tidak pernah ada orang yang memperlakukanku sebaik ini. Kedepannya aku akan memperlakukanmu lebih baik lagi. Kamu bilang punya cara untuk menangani kakakmu. Cara apa itu? Nyonya muda, barusan ada orang yang mengantar ini. Katanya untukmu. Song Wan, meskipun kamu bodoh, kamu juga sangat mencintai ibumu, kan? Jika kamu tidak datang hari ini, aku akan membuat makam ibumu juga menjadi 2 bagian. Keluarga Song keterlaluan. Berani-beraninya memecahkan foto ibuku seperti ini. Wan Wan. Wan Wan.
Tidak baik. Chen Huai, siapkan mobil. Bagaimana sudah naik mobil? Kan, tenang saja. Selama mereka naik mobil yang remnya belum itu, mereka akan segera menemui Raja Yama. Baik. Aduh. Sayang sekali. Masih muda sudah jadi janda. Lebih baik kita sekalian saja memanfaatkan kesempatan ini untuk membasminya sampai ke akar-akarnya. Membasmi sampai ke akar-akarnya. Benar. Lagi pula Liontin Giok ada di tangan kita. Kalau dia mati, bukankah Tiansheng Group akan menjadi milik kita? Tapi orang dan Giok tidak menyatu. Untuk mewarisi Tiansheng Group lebih sulit daripada naik ke surga. Lagi pula, sayang sekali membunuh adik ipar yang begitu cantik. Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang kamu hanya mencintaiku? Kenapa masih punya pikiran seperti itu terhadap Songwan si bodoh itu? Aku kalah darinya di mana? Kamu tidak ada bandingannya dengan dia. Kenapa masih punya pikiran seperti itu terhadap Songwan si bodoh itu? Aku kalah darinya di mana? Kamu tidak ada bandingannya dengan dia. Ibu Songwan mendirikan Tiansheng Group sebelum menikah dengan keluarga Lu. Sedangkan kamu, ibumu hanyalah wanita simpanan. Dan juga wanita simpanan yang tidak becus dan mata duitan. Putri wanita simpanan mau dibandingkan dengan apa? Jadi kamu tidak pernah menyukaiku. Hanya memanfaatkan aku saja, kan? Kalau tidak, kalau bukan karena kamu masih punya sedikit nilai guna, aku bahkan tidak akan melirikmu. Song An-an, apa yang kamu lakukan? Lagi pula dia tidak bisa bergerak sekarang. Kita mati bersama. Kamu gila ya? Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bangun. Bangun. Pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Kamu bertahanlah. Aku akan cari orang. Aku akan cari orang sekarang. Kenapa kamu di sini? Kakakku masih di dalam. Cepat selamatkan dia. Kalau tidak dia akan mati. Chen Huai, cepat. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Tuan muda. Apinya terlalu besar. Chen Huai, cari orang. Wan Wan. Wan Wan. Kamu sudah bangun. Chen Huai. Air. Air. Tuan muda. Kakak. Kakimu. Iya. Berkat Wan Wan. Kakak bisa berdiri lagi. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Wan Wan. Maafkan aku. Aku datang terlambat.
Tuan muda. Hesui datang. Jianru, bolehkah aku masuk? Masuklah. Sayang, ku dengar kamu kecelakaan. Aku khawatir setengah mati. Kamu bagaimana? Apa kamu terluka? Apakah sekarang sudah lebih baik? Set. Kalau ibu goyang lagi, aku akan kenapa-napa. Bagaimana keadaanmu? Pertolongan datang tepat waktu. Lu Tingsen yang menyelamatkanmu, kan? Hem. Hem. Dewa cinta sejati sampai berdiri untukmu. Tapi kamu hanya bilang, kamu celaka. Kamu jatuh cinta. Kamu terlalu banyak bicara. Apa kamu mak comblang? Jatuh cinta. Kalau dia tahu aku berpura-pura bodoh, aku akan langsung terjun dari tebing. Kamu meremehkan kemampuan dewa cinta sejati. Cepat ceritakan soal Liontin Giok itu. Oh iya, soal Liontin Giok itu. Aku punya cara baru. Lihat, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lilin aromaterapi yang memabukkan. Tunggu dulu. Berbalik. Kamu jujur padaku. Istriku sekarang bagaimana keadaannya? Oh, dia sekarang tubuhnya tidak apa-apa. Hanya saja mungkin kondisi mentalnya kurang baik. Perlu sedikit perhatian khusus. Oh, kalau begitu apa yang perlu kuperhatikan? Mungkin kamu perlu lebih banyak menemaninya. Lebih banyak memperhatikannya, menghiburnya. Kamu harus menggunakan cinta yang tak ada habisnya untuk melindunginya. Tentu saja. Dalam proses ini mungkin perlu ada sedikit kontak fisik. Tentu saja ini kamu kendalikan sendiri. Oh, baiklah. Terima kasih, dokter. Baik. Ada apa? Apakah ada tempat lain yang tidak nyaman? Kakak, bukankah sudah ditanyakan ke dokter? Dokter bilang perlu lebih banyak kontak fisik. Oh, kamu siapa? Untukku. Aduh, kamu masih punya pengagum ya? Kenapa aku tidak boleh punya? Minggir. Nyonya muda mencari Anda. Ah, baiklah. Baiklah. Aku akan ke sana sekarang. Nyonya muda, Lao Kong bilang Anda mencari saya. Benar. Chen Huai, hei, apa kita saudara baik? Istri-istriku kenapa? Akhir-akhir ini ada orang aneh yang memberimu barang aneh. Ah, tidak. Berdiri tegak. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Oh, aduh. Nyonya muda. Kamu cepat pergi. Cepat pergi. Nyonya muda. Chen Huai, kamu mau ngapain? Tuan muda, aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tuan muda, kamu cepat pergi. Aku sebentar lagi tidak tahan. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tuan muda, kamu cepat pergi. Aku sebentar lagi tidak tahan. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu untuk keluarga Lu. Tuan muda, aku benar-benar sebentar lagi tidak tahan.
Chen Huai, lihat ke sini. Lao Kong. Tunggu dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Katakanlah. Setelah kamu mendengarkannya, kamu mungkin akan merasa terkejut, marah, kecewa, bahkan mungkin merasa aku orang yang sangat menakutkan. Aku sudah bilang, aku menerima segala sesuatu tentangmu. Apakah kamu menyadari bahwa orang yang berbicara denganmu adalah orang normal? Sadar. Apa kamu tidak curiga atau terkejut? Aku sudah lama menyadarinya. Lalu apa kamu tidak marah atau kecewa? Aku sudah bilang. Aku menerima segala sesuatu tentangmu. Kamu akan selamanya menjadi istriku, Nyonya Lu. Apa ini? Hem, Liontin Giok ini selalu ada di tangan Lu Sun Chuan. Kok bisa ada padamu? Karena Liontin Giok ini memang milikku. Apa yang kamu bicarakan? Sebenarnya aku selalu tahu kamu sedang mencari Liontin Giok yang ditinggalkan ibumu. Tapi kamu mengabaikan satu hal. Liontin Giok tidak hanya satu buah. Liontin Giok ini kuserahkan padamu untuk disimpan baik-baik. Liontin Giok ini awalnya ada 2 buah. Sebagai bukti persahabatan antara aku dan Bibi Liumu. Juga sebagai simbol pertunanganmu dengan putrinya. Kedepannya kalian saling mendukung. Tian Seng Group bergantung pada kalian. Ternyata kita berdua sudah bertunangan sejak kecil. Dan ibu kita bersama-sama mendirikan Tian Seng Group. Benar. Itu berarti sekarang kamu yang memegang kendali Tian Seng Group. Tuan L yang misterius itu kamu. Benar. Jadi, kebangkrutan keluarga Song itu perbuatanmu. Lalu kebangkrutan keluarga Gu juga perbuatanmu. Semuanya benar. Informasi ini terlalu banyak. CEO Lu. Ada apa? Lu Sun Chuan ingin melelang. Liontin Giok. Dia gila. Liontin Giok adalah barang yang sangat penting. Menurutmu kenapa dia ingin melelangnya? Kamu curiga dia sengaja? Apa tujuannya? Meskipun dia mendapatkan Liontin Giok, dia tidak punya kesempatan untuk menyentuh Tian Seng Group. Menurutmu apa tujuannya? Masa sih belum menyerah? Kalau begitu, aku merasa aku lebih perlu untuk berpartisipasi. Tidak boleh. Istrimu ini orang yang tangguh, bukan orang biasa yang mudah diremehkan. Kamu barusan bilang apa? Istri. Kamu datang ke sini untuk apa, Sun Chuan? Aku menyadari aku sudah jatuh cinta padamu. Sekarang bagiku, kamu tidak ada bedanya dengan selembar kertas bekas. Tidak ada nilai gunanya sama sekali. Tapi bukankah kamu belum mendapatkan kakakku? Beri aku kesempatan lagi. Aku bisa membantumu. Ini adalah barang lelang terakhir hari ini. Liontin Giok pusaka yang disediakan oleh Tuan Lu Sun Chuan. Harga awal 100 juta. 110 juta. 200 juta. Mereka mau ngapain?
Lu Sun Quan tidak mendapatkanmu. Tidak mendapatkan Tian Seng Group. Ingin menggunakan cara ini untuk menguras aset kita. Tujuannya sama saja. Kalau begitu, kita menaikkan harga seperti ini bukankah sesuai keinginan mereka? Liontin Giok itu peninggalan ibumu untukmu. Apapun caranya, aku pasti akan membantumu mendapatkannya. 300 juta. 400 juta. 500 juta. Sekarang harganya sudah mencapai rekor tertinggi rumah lelang ini. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 500 juta. Sekali. 550 juta. Menarik. Wan Wan juga mau ikut main. 600 juta. 700 juta. 800 juta. 800 juta. Sekali. 900 juta. An, kamu sangat suka Liontin Giok ini. Tentu saja suka. Kalau begitu Wan Wan tidak mau lagi. Wan Wan ngantuk. 900 juta. Sekali. Liontin Giok itu palsu. 900 juta. 2 kali. Kamu tahu dari mana? Nanti kukatakan padamu kalau sudah pulang. 900 juta. 3 kali. Deal. Sun Quan, aku. Kamu belum memberitahuku kenapa Liontin Giok itu palsu. Aku membantumu menghemat uang. Apa kamu tidak senang? 900 juta. Aku tidak butuh kamu menghemat uangku. Selama istriku senang, aku rela menghabiskan berapapun. Bodoh. Mereka memanfaatkan hal ini darimu untuk menipumu. Bagaimana kamu tahu kalau Liontin Giok itu palsu? Saat di pelelangan, An mengingatkan aku. Song An, saat aku di rumah sakit, dia pernah menemui aku sekali. Kak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak menyangka sampai akhir orang yang peduli padaku ternyata adalah kamu. Anggap saja aku berhati malaikat. Tidak tega melihat orang lain mati di depanku. Menyelamatkanmu dan menyelamatkan seekor anjing. Bagiku tidak ada bedanya. Aku tahu kamu sedang marah padaku. Kemarahan yang seharusnya ada selama bertahun-tahun ini sudah habis. Tapi aku tidak menyangka kamu tega berbuat sekejam ini padaku. Kak, apa kamu tahu kenapa aku membencimu? Hanya saja aku terlalu iri padamu. Iri sampai aku berpikir bahwa selama kamu menghilang, aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Maaf. Luka yang kalian ibu dan anak berikan padaku selama bertahun-tahun ini. Bisakah dikompensasi dengan satu kata maaf? Biarkan aku membantumu. Aku tahu di mana Liontin Giok itu. Kenapa aku harus percaya orang yang mencoba membunuhku? Percaya atau tidak, aku tahu aku salah. Aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Aku akan menebus semuanya. Bagaimana kamu akan menebusnya? Tenang saja, aku tidak akan melibatkanmu. Dia adikku. Aku ingin percaya padanya sekali ini saja. Bagaimana mungkin? Tidak apa-apa, Sun Quan. Rencana ini gagal. Aku masih punya cara lain. Bagaimana mungkin mereka menyerah pada Liontin Giok? Apa mereka tahu kalau Liontin Giok itu palsu? Bagaimana mungkin? Hal ini selain kamu dan aku, tidak ada orang ketiga yang tahu. Kalau keluarga Lu ada pengkhianat, maka Liontin Giok itu tidak akan aman lagi. Sun Quan, kamu sebenarnya menyembunyikan Liontin Giok itu di mana? Disembunyikan di tempat yang benar-benar aman. Kamu tidak memberitahuku. Apa kamu masih tidak percaya padaku? Aku tidak percaya siapapun. Aku suka penampilanmu yang jahat ini. Kamu mandi dulu ya.
Sun Chuan. Sun Chuan. Wan Wan, jangan pergi. Aku rasa itu jebakan. Lalu apa ada cara lain sekarang? Lagi pula, aku ingin percaya padanya sekali ini saja. Hanya sekali ini saja. Kak, aku mendapatkannya. Hei hei. An-an. Jangan khawatirkan aku, Gio. Cepat. Ah. Jangan lari. Wan Wan. Wan Wan. Kamu siapa? Aku kakakmu, Wan Wan. Kakak. Pasien mengalami cedera kepala yang menyebabkan gangguan ingatan dan kesulitan membedakan ingatannya sendiri. Jadi, mungkinkah dia salah mengenali orang? Sulit dikatakan. Otak adalah instrumen paling kompleks dalam tubuh manusia. Apapun bisa terjadi. Bukan itu. Masalahnya adalah dia sekarang salah mengira adikku sebagai aku. Tuan Muda Lu adalah orang terakhir yang dilihat Nyonya Lu sebelum pingsan. Mungkin saja dia menganggapnya sebagai orang terdekatnya. Namun, akhir-akhir ini jangan merangsang pasien. Jika tidak kondisinya akan memburuk dan lebih sulit untuk pulih. Oh, aku mengerti. Terima kasih. Dokter, ada apa? Apakah kepalamu sakit? Kakak, kepalaku sakit. Aku ingin pulang. Kakak, aku kakakmu. Benar, aku kakakmu. Ayo, Wan Wan sayang. Kakak akan membawamu pulang. Siapa Wali Song Wan? Aku. Wan Wan ngantuk. Wan Wan ingin tidur. Hah, sudah waktunya tidur. Hei, tunggu. Kamu mau kemana? Mau kemana? Tidur. Tuan. Kenapa kamu tidur di sini? Apakah kamu pikir aku harus tidur di atas? Kupikir kau mesum. Tidak tahu malu, kamu masih ingin tidur di atas. Hei kamu, sudahlah. Wan Wan, jangan marah. Jangan marah, kakak akan melindungimu. Apakah kamu ingin aku bangkrut? Wan Wan ingin makan apa? Kakak akan buatkan untukmu. Aku tahu apa yang Wan Wan ingin makan. Biar aku yang buatkan untuknya. Aku akan 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 buatkan untuknya. Chen Huai. Aku punya ide. Anda memikirkan apa? Rencana penyelamatan Nyonya Muda, mulai sekarang. Kamu cari aku. Ikuti aku. Saat itu, setelah aku mematikan lampu, kamu benar-benar bingung. Lalu kamu melihat ke sini. Seluruh dinding penuh dengan balon merah. Di sini ada lilin. Lalu kamu berjalan perlahan, berjalan ke pintu, dan kamu melihat kelopak mawar merah berserakan di lantai. Lalu kamu berjalan ke sini. Di atasnya penuh dengan bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip. Berkelap-kelip, berkelap-kelip. Di sisi ini, seluruh dinding dipenuhi dengan hati merah. Segera setelah itu, kamu tercengang. Aku berdiri di sini.
Ah, tidak, saat itu aku lumpuh. Aku duduk di sini. Lalu di sini adalah Paman Kong yang memegang kue ulang tahun. Dan di sini adalah Chen Huai. Dia berdiri tegak di sini. Lalu kita mulai menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat Ulang Tahun. Selamat Ulang Tahun. Selamat Ulang Tahun. Lalu kamu merasa sangat tersentuh. Seluruh tubuhmu seperti kehilangan kendali. Lalu kamu berjalan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah ke sini. Kamu menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang. Aku perlahan mengangkat buket bunga di tanganku. Matamu berkaca-kaca. Kamu memelukku erat-erat. Kamu merasa saat itu adalah saat paling bahagia dalam hidupmu. Kamu merasa tidak ingin berpisah denganku selamanya. Lalu kita mulai membuat permohonan. Aku mengeluarkan lilin. Tiup. Lalu kita mulai membuat permohonan. Aku mengeluarkan lilin. Tiup. Lalu kamu meniup lilin. Lalu kamu mengingatku. Saat kita intim kamu. Mengingat. Tidak ingat. Nyonya muda. Nyonya muda. Suamimu diculik. Simpan barang-barang berharga Anda. Kamu akhirnya datang. Wan Wan, cepat pergi. Jangan khawatirkan kami. Aku pewaris keluarga Lu. Jika kamu berani melakukan apapun pada Wan Wan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalian semua tidak bisa pergi. Kakak, jika kamu punya masalah, serang aku. Bebaskan mereka berdua. Membebaskan mereka tidak mungkin. Tapi aku akan memberimu pilihan. Kedua orang ini mengaku sebagai kakakmu. Jadi, kamu pilih satu. Lalu aku akan membunuh satu. Bagaimana? Wan Wan, aku yang paling mencintaimu. Aku kakakmu. Aku kakakmu. Kamu akan memilihku. Kan, Wan Wan, apa kamu benar-benar tidak ingat? Kita sudah berjanji untuk merayakan setiap ulang tahun bersama. Tidak bisa, aku tidak bisa memilih. Aku tidak bisa. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Aku memilih. Lu Sun Chuan. Lu Sun Chuan. Lepaskan ikatannya. Lepaskan ikatannya, istriku. Istriku. Istriku, kamu benar-benar mencintaiku, istriku. Bukan begitu, Wan Wan, dialah orang yang paling kamu cintai. Itu karena ingatanmu salah sehingga kamu mengira aku dan dia. Aku. Wan Wan sudah menunjukkan isi hatinya. Cepat mati. Tidak apa-apa, Wan Wan. Aku bisa mati untukmu. Tapi itu tidak penting lagi. Sangat menyentuh. Matinya terlalu ceroboh. Kalian berdua ngapain bengong di situ? Beri mereka ruang pribadi. Cepat keluar, cepat keluar. Lu Ting Sen. Kamu. Mengingat. Aku belum ingat. Aku ingat, Lu Ting Sen. Kupikir aku tidak akan pernah mendengar kata-kata ini lagi. Kupikir kamu benar-benar mati. Aku takut setengah mati. Kamu tahu, saat kamu amnesia, kamu membuatku takut setengah mati. Kupikir istriku menjadi milik orang lain. Dokter mengatakan kepadaku bahwa amnesia disebabkan oleh benturan setelah stimulasi. Harus mengalami stimulasi dan benturan lagi untuk pulih. Tapi aku tidak tega, jadi kamu merencanakan penculikan ini. Aku benar-benar mengira kamu sudah mati. Saat aku mengingatnya, hatiku hancur berkeping-keping. Kali ini, terlepas dari apakah kakek akan menyalahkanku atau tidak, aku harus menyelesaikan masalah ini. Tuan muda, apakah Anda sudah berbaikan dengan Nyonya muda? Aku akan memberimu kredit. Bonus tahun ini berlipat ganda. Chen Huai, keluarkan perintah sebagai Tuan L. 3 hari kemudian, adakan rapat pemegang saham internal dan umumkan berita penting.
Ngapain? Kamu sengaja, kan? Ya, aku memang sengaja. Kenapa kamu menghindariku beberapa hari ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kenapa aku harus sengaja menghindarimu? Kamu tidak perlu menyangkalnya. Kamu pasti punya perasaan padaku. Kalau tidak, kenapa kamu memberiku pengharum ruangan? Untukku. Ah, ah. Kamu ngapain? Bu, dengarkan aku. Demi gadis bodoh itu, apa kamu benar-benar tidak peduli dengan apapun? Kamu tahu tidak, selama bertahun-tahun ini aku bekerja keras demi apa? Bukankah untuk kekayaan keluarga Lu, identitasmu sudah diketahui oleh mereka? Setelah Tuan Tua bangun, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Sekarang kamu tahu takut. Lalu kenapa kamu tidak memikirkan konsekuensinya saat berselingkuh di luar? Apa itu keluarga Lu? Kamu hanya peduli dengan keuntungan kecil itu. Demi statusmu sebagai nyonya Lu, kamu meminjam benih untuk melahirkan anak dan menipu semua orang. Dasar brengsek. Kalau bukan karena aku, diam. Semua penderitaanku berasal dari keserakahanmu. Sama-sama anak haram. Kenapa aku harus lebih rendah? Itu karena kamu tidak berguna. Aku baru saja menerima berita. Tuan El akan mengadakan rapat pemegang saham Tiansheng Group 3 hari dari sekarang. Kali ini, aku akan menikahi Song Wan dan mewarisi Tiansheng Group. Aku peringatkan kamu. Jangan merusak urusanku lagi. Oh, kakak masih di sini. Pilihan Wan Wan sebelumnya sudah sangat jelas. Atau apakah kakak ingin bertiga? Kamu anggap Wan Wan apa? Aku menganggap Wan Wan keluargaku. Sun Chuan, kamu baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak menyukaimu lagi. Aku ingin bercerai denganmu. Aku setuju bercerai denganmu. Meskipun aku tahu Lu Tingsen mengatakan bercerai hanya untuk bekerja sama denganku, tapi kata-kata itu sangat menyakitkan untuk didengar. Wan Wan, kenapa murung? Kata orang, mendapatkan giok itu bisa mengendalikan Tiansheng Group. Tapi sekarang yang memegang kendali Tiansheng Group adalah Tuan El. Bagaimana aku bisa menggantikannya untuk mengendalikan grup? Serahkan saja urusan yang memusingkan ini padaku. Saat rapat pemegang saham Tiansheng Group diadakan, kamu hanya perlu membawa giok itu dan hadir bersamaku. Sayang, ternyata Lu Sun Juan yang anak haram. Apa? Maksudmu, Lu Sun Juan adalah anak hasil perselingkuhan He Sui. Tuan Tua Lu diracuni karena menyelidiki masalah ini. Bingung. Aku sedang menghubungi rumah sakit untuk memeriksa laporan Tuan Tua. Aku akan mengirimkan videonya nanti. Sayang, kamu harus hati-hati. Dia ingin memanfaatkanmu untuk mengendalikan Tiansheng Group. Lu Sun Juan, karena kamu datang untuk mencari masalah. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kamu tidak boleh masuk. Ini rapat internal Tiansheng Group. Wan Wan, Gio, ibuku adalah pendiri Tiansheng Group dan aku adalah putri tunggalnya. Aku tidak boleh masuk. Bagaimana giok itu bisa ada padamu? Lalu Tuan El. Tuan El itu palsu. Tutup pintunya. Pukul anjingnya. Tuan, orangnya sudah tiba. Semua orang sudah hadir. Kan siapa sebenarnya Tuan El? Kura-kura pengecut. Kamu berani sekali kali ini. Hari ini aku akan mengungkap topeng kepalsuanmu di depan semua orang. Ini giok yang ditinggalkan ibuku untukku. Dia berkata bahwa selama aku memiliki giok ini, aku bisa mewarisi Tiansheng Group. Benar begitu, Tuan El. Tuan El ini hanyalah penipu. Hari ini aku akan melihat siapa yang menyamar.
Kamu. Bagaimana mungkin kamu Tuan L? Tentu saja dia bukan Tuan L. Karena akulah Tuan L. Benar saja, kamu Tuan L. Kakak, giok ini memang ada dua. Ibuku hanya memiliki satu. Kamu hanya tahu bahwa mendapatkan giok itu bisa mewarisi Tian Seng Group. Tapi kamu tidak akan pernah menyangka bahwa aku sudah mengambil alih perusahaan 5 tahun yang lalu. Song Wan. Jadi selama ini kamu menipuku. Tidak menipumu. Bagaimana mungkin aku bisa membuatmu berpikir kamu memiliki segalanya, lalu jatuh dengan keras. Lu Ting Seng juga anak haram. Apa yang lebih baik darinya daripada aku? Kenapa? Kenapa dia bisa memiliki segalanya? Karena dialah anggota keluarga Lu yang sah. Dan kamu, tunggu saja sampai kamu di penjara dengan He Sui. Dan jelaskan bagaimana kamu meracuni tuan tua Lu. Apa yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga tidak akan mendapatkannya. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Gila. Gila total. Benar-benar gila. Lepaskan aku. Ulang tahunmu sudah lewat. Ulang tahunku juga sudah lewat. Kamu mau kasih kejutan apa lagi kali ini? Ngapain? Wan. Setiap momen yang kuhabiskan denganmu terukir dalam ingatanku. Aku benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Bukankah kita sudah menikah? Kita hanya mendaftarkan pernikahan, tapi aku merasa masih berhutang padamu pernikahan resmi. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan menemanimu seumur hidup. Aku belum bertanya. Nona Wan, maukah kamu menikah denganku? Kalau begitu, aku tarik kembali lamaranku. Maukah kamu menikah denganku? Pakailah. Nona Amanda, tolong berikan ini kepada Nona Karina. Terima kasih telah menipu Karina ke hotel ini hari ini sehingga aku bisa menikahinya. Bukan menipu, tapi menyampaikan cinta. Tolong sampaikan. Baik. Sayang, kamu sangat cantik hari ini. Aku tahu, aku sangat cantik hari ini. Aku cantik hari ini. Aku yang paling cantik hari ini. Tapi hari ini aku sangat gugup. Jangan gugup, santai saja. Hari ini aku menikah. Ayo cepat, sebentar lagi pengantin pria akan cemas. Ayo. Ayo. Wan, kamu sangat cantik hari ini. Kapan aku tidak cantik? Oh bukan. Maksudku. Jangan gemetar. Berikan bunganya padaku. Upacaranya selesai. Masuk ke kamar pengantin. Tuan muda, semangat. CEO Lu, semangat. Selamat menikah. CEO Lu, semangat. Kamu ngapain? Istriku, kamu sangat cantik. Dobrak pintunya. Berani-beraninya mengambil kesempatan saat Wan di luar negeri. Kakek datang. Ini sangat canggung. Lu Ting Sen. Kakek, hari ini aku akan melihat siapa dia. Kakek, kamu ngapain? Kakek hanya takut kamu salah jalan. Lagi pula, kalau bukan karena obat khusus yang diteliti Wan, bagaimana mungkin kakek bisa pulih secepat ini dan berdiri di sini dengan sehat? Benar, sehat begini untuk mengganggu urusan baik cucu dan cucunya. Baiklah. Kalian lanjutkan saja. Hehehe, kakek mau gendong cicit. Aku tidak mau main lagi.
Yakin tidak mau main lagi. Aku tidak mau main lagi. Yakin tidak mau main lagi. 决定不玩了。 Kalau 哦， begitu 好 aku 的， akan mulai serius.